Halo teman-teman, di video kali ini gua ingin mencoba berbagi cara recording di Streamlabs OBS. Sebenarnya ini sama-sama aja kayak OBS Studio teman-teman. Tapi di sini gua akan sharing aja cara recording di Streamlabs OBS. Oke, pertama-tama kalian buka dulu aja software Streamlabs OBS ya teman-teman. Di sini gua pakai versi 1.12.5. Kemudian kita masuk aja ke bagian yang settings di pojok kiri bawah ini teman-teman. Di general ini kalian bisa pilih bahasa sama seperti yang OBS teman-teman. Dan di sini kalian bisa isi aja sesuai dengan kebutuhan kalian teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang output. Di output mode ini pertama-tama itu modenya simple, lalu kalian bisa ubah jadi advance teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang recording. Di sini type-nya itu gue pakai yang standar. Kemudian tempat hasil recording gue taruh di D. Kalian bebas mau naruh di mana aja teman-teman. Selanjutnya recording formatnya itu gue pakai MKV teman-teman. Karena jika sewaktu-waktu recording kalian itu bermasalah, seperti nge-crash tiba-tiba ataupun yang lainnya teman-teman, itu file hasil recording kalian masih tetap aman teman-teman. Beda dengan kalian jika menggunakan MP4. Kalau sewaktu-waktu recording kalian bermasalah, maka filenya pun akan bermasalah juga teman-teman. Jadi gua saranin kalian pakainya MKV aja, lalu kalian bisa ubah nanti jadi MP4 teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang audio track. Di sini gua pakai yang 1 dan 2 teman-teman. Karena gua ingin memisahkan antara audio desktop ataupun gamenya dengan audio dari mikrofon gua teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang recording. Di sini gue menggunakan yang NVIDIA H264 New. Kenapa menggunakan yang New? Kenapa tidak yang lama? Karena yang New itu lebih rendah kinerja dari VGA atau GPU kalian teman-teman. Di sini gue akan ngebahas yang NVIDIA H264 dulu teman-teman. Nanti gue akan bahas yang software X264 ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang custom mixer settings. Di sini gue kosongin aja teman-teman. Lalu yang automatic file splittingnya juga tidak gue isi. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang rate control. Di sini gue pakai CQP teman-teman. Ada dua rekomendasi gue, yaitu CQP dan kedua CBR. Di sini gue pakai CQ levelnya itu 15 teman-teman. Semakin kalian turunin levelnya, maka akan semakin bagus gambar yang dihasilkan. Jika kalian naikkan CQ levelnya, itu akan semakin berkurang kualitas gambarnya. Jadi gue saranin buat kalian disesuaikan aja CQ levelnya teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian yang keyframe interval. Di sini gue pakai 2 teman-teman. Lalu presetnya gue pakai yang maksimal quality. Karena gue ingin hasil rekaman gue itu bagus teman-teman. Kalau kalian mengalami seperti lagging, stutter, atau patah-patah teman-teman, kalian bisa turunin aja jadi quality ataupun performance. Berikutnya kita masuk ke bagian yang profile. Di sini gue pakai high teman-teman. Lalu look ahead-nya gue checklist. Psycho visual tuningnya juga gue checklist. Di sini GPU-nya gue pakai 0 teman-teman, karena gue hanya menggunakan 1 GPU teman-teman. Lalu kemudian maksimal B-frames, di sini gue menggunakan 2 teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang audio di sebelah sini. Audio track 1 ini gue pakai 320 bitrate teman-teman. Lalu kita beralih lagi ke bagian audio yang di sebelah kiri sini teman-teman. Di sini sample rate-nya gue pakai 48 kHz. Channelnya gue pakai stereo. Lalu kalian sesuaiin aja di desktop audio device-nya ini speakernya kalian teman-teman.
Di sini gua berhubung pakai headset, jadi gua pakai speaker bawaan dari headset teman-teman. Lalu kemudian mikrofonnya juga gua pakai headset, jadi gua pakai mikrofon bawaan dari headset teman-teman. Berikutnya kita masuk ke video teman-teman. Di base canvas resolution ini berhubung layar monitor gua itu 1920 x 1080, jadi gua pakai 1920 x 1080. Tapi teman-teman, jika kalian mengalami patah-patah saat lagi recording, gua saranin kalian ubah aja jadi 1280 x 720. Itu udah cukup teman-teman. Lalu kemudian gua pakai output scale-nya itu 1920 x 1080 karena gua ingin hasilnya sama seperti layar monitor gua teman-teman. Selanjutnya downscale filternya itu gua pakai yang 32 samples. Di FPS type-nya gue pakai yang common FPS values. Lalu kemudian gue pakai ini 60 FPS teman-teman. Tapi kalian sesuaiin aja mau pakai 30 FPS ataupun 60 FPS teman-teman. Oke, itu adalah bagian dari Nvidia H264 teman-teman. Kalau kalian ingin menggunakan X264 ini teman-teman, kalian juga bisa. Tapi gue saranin kalau kalian menggunakan software X264 ini, kalian pastiin dulu prosesornya itu di atas Ryzen 5 teman-teman. Karena kalau kalian pakai VGA dari AMD itu nggak bisa pakai yang Nvidia ini teman-teman. Jadinya menggunakan prosesor teman-teman. Jadi gue saranin kalian menggunakan prosesor Ryzen 5 minimal teman-teman, agar hasil rekamannya itu lancar aja teman-teman. Oke, di sini gue akan pilih X264. Kemudian rescale outputnya gue kosongin aja. Di sini custom master settingnya juga gue kosongin. Lalu automatic file splittingnya juga gue kosongin. Di sini gue pakainya CBR teman-teman. Lalu bitrate-nya itu gue pakai antara 60.000 sampai 100.000. Tapi gue rekomendasiinnya 60.000 aja untuk menggunakan software X264 ini. Berbeda dengan Nvidia H264, gua rekomendasinya itu 100.000 bitrate ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian keyframe interval. Di sini gua akan taruh 2 teman-teman. Lalu CPU usage-nya gua pakai yang very fast. Semakin ke bawah itu semakin bagus gambar yang dihasilkan, tapi prosesornya itu juga akan semakin terbebani teman-teman kinerjanya. Jadi kalau misalkan kalian mengalami patah-patah, lagging, atau stutter, gue saranin pakai yang very fast atau super fast. Itu udah cukup teman-teman. Kemudian kita masuk ke bagian yang profile. Di sini gue pakai yang high. Lalu tune-nya itu gue kosongin aja atau non. Berikutnya kita masuk ke bagian yang advance. Di sini di general ini gue pakai proses priority-nya itu high teman-teman. Kemudian video color formatnya itu gue pakai NV12. Lalu color space-nya gue pakai yang 709. Kemudian yang color range-nya itu gue pakai yang full teman-teman. Dan gue rasa itu aja yang bisa gue bagikan ke kalian teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya teman-teman.